Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguruskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita mengenal dengan istilah atau ungkapan syukur. Kita juga mudah, apalagi sebagai seorang yang beriman, mudah untuk mengutarakan atau mengucapkan kata syukur itu. Orang boleh, ketika orang itu berhasil dalam usahanya, orang itu bisa bersyukur. Orang yang lulus sekolah atau lulus kuliah, itu juga bersyukur. Orang yang katakanlah sampai tujuan dengan selamat, orang juga bersyukur. Orang mendapatkan hadiah juga bersyukur. Itu boleh-boleh saja. Tetapi dalam Injil, dalam bacaan hari ini, dalam bacaan pertama terutama misalnya, bahwa Santo Paulus itu juga mengajak dan juga bersyukur, selalu bersyukur, bahkan dikatakan wajib bersyukur, dan selalu teringat akan amal imanmu. Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Tesalonika bersyukur atas iman umat, atas iman jemaat, atas iman kepercayaan yang dihidupi oleh jemaat, oleh orang lain. Paulus juga bersyukur atas ketabahan, kesabaran, ketekatan oleh karena imannya. Bahkan juga Rasul Paulus ini bersyukur kendati pun jemaat di Tesalonika ketika itu mengalami penindasan, mengalami katakanlah sesuatu yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik, tetapi bahwa mereka itu tetap bertahan, mereka tetap setia. Bukan berarti bahwa Rasul Paulus ini bergembira di atas kesusahan orang banyak, tetapi bahwa dengan itu, dengan kesetiaan, dengan ketulusan dan juga dengan ketabahannya, Paulus itu juga di sana melihat, merasakan, mengalami
betapa Tuhan itu juga adil. Kenapa adil? Kendati pun mengalami segala penganiayaan dan penindasan, tetapi Tuhan itu tidak pergi, Tuhan itu tidak meninggalkan mereka, tetapi malah justru Tuhan itu memberikan kekuatan, ketabahan dan iman bagi jemaat kala itu. Maka dalam situasi yang bisa dikatakan sesuatu hal yang tidak mengenakan pun, ternyata juga di sana Tuhan itu juga berkarya. Dalam bacaan Injil dalam bacaan pertama ini memang bahwa Rasul Paulus itu mau menonjolkan dan juga mengungkapkan sesuatu hal yang mungkin bagi kita agak sedikit aneh. Mengapa Santo Paulus itu bersyukur atas segala yang diderita oleh para jemaat di Tesalonika ini oleh karena imannya. Mengapa justru Paulus itu tidak menampakkan secara jelas bersyukur atas keberhasilannya telah mentobatkan mereka? Paulus menyadari bahwa juga di dalam suratnya yang lain, Paulus itu juga mengatakan, juga menyadari, mengakui, dan juga bahkan dengan bangga mengatakan, aku bersyukur dan aku berbangga karena kelemahan bukan pertama-tama pada kekuatan. Karena dengan kelemahan itu, dia merasa mengalami kehadiran Tuhan, mengalami bimbingan Tuhan, sehingga dia dikuatkan, sehingga dia dijadikan setia. Dan juga bahkan mungkin di sana dialami, Paulus mengalami Tuhan itu juga mau mengajar, Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu mau membimbing, dan juga mengawaskan jangan sampai menjadi orang yang sombong, orang yang hanya mengandalkan kekuatannya. Maka dalam bacaan Injil itu juga dikatakan di sana sebagai orang oleh Yesus sebagai orang yang munafik, agar kita jangan sampai jatuh pada sikap kemunafikan. Justru Paulus itu berbangga, bersyukur oleh karena Tuhan sendiri yang telah berkarya di dalam jemaat Tesalonika itu. Dan juga Santo Paulus ini bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala hal yang baik yang ada pada orang lain, pada sesamanya, yang juga terkena pada orang lainnya lagi dengan sesamanya. Kita pun juga sebenarnya boleh bersyukur karena kebaikan kebaikan yang ditujukan kepada orang lain. Bukan hanya kebaikan secara subjektivitas belaka saja. Jangan-jangan mungkin kita berlaku baik kepada seseorang, kepada teman kita, tetapi malah justru membuat penderitaan bagi orang lain lagi. Bukan itu yang dimaksud oleh Paulus, tetapi bahwa kebaikan yang ada pada orang lain, tetapi kebaikan itu juga berdampak pada orang lain. Maka kalau seandainya itu kebaikan hanya kepada orang tertentu saja, tetapi justru mengorbankan orang lain, maka bisa dikatakan atau digolongkan sebagai orang yang munafik di sana. Hanya mementingkan pribadi saja, hanya mau menguntungkan pribadi. Maka pada hari ini dalam bacaan Injil itu Tuhan itu mengatakan dan bahkan mengulang-ulang, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Orang-orang yang ahli pada bidangnya, orang-orang yang sungguh-sungguh menguasai pada bidangnya, tetapi hanya demi kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya, tetapi malah justru menghalangi orang lain atau bahkan mengorbankan orang lain demi kepentingan diri pribadi atau demi kepentingan orang-orang di sekitarnya. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita hendaknya dalam bacaan Injil juga mengarahkan diri kepada sesuatu hal yang baik dan bahkan yang sungguh-sungguh dapat menyucikan baik diri kita maupun juga sesama kita dan juga tindakan-tindakan kita, sehingga dengan demikian itu juga berdampak pada semua orang, untuk kebaikan semua, untuk pengudusan semua. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan ini dan kita memohon kepada Tuhan agar kita dianugerahi Roh Kudus-Nya yang akan membimbing, mengajar kita untuk bisa beriman, berdoa, bertindak,
baik dan juga mewartakan kebaikan, membagikan kebaikan kepada sesama kita tanpa harus mengorbankan atau juga membuat penderitaan bagi orang lain lagi. Sehingga dengan demikian kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.